Halo Sobat Planner, kali ini kami akan melakukan perjalanan ke Pulau Karimun Ana. Perjalanan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi di lapangan, sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian terkait perencanaan wilayah pesisir dan perbatasan. Yuk ikuti perjalanan kami! Ringkasan singkat Pulau Karimun Anak. Pulau Karimun Anak terletak di sebelah utara Pulau Karimun Besar dan secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Desa Pongkar. Pulau ini merupakan pulau yang berpenghuni dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia di bagian utaranya, dan sedikit ke arah timur akan berbatasan dengan negara Singapura. Berdasarkan data dari BP Karimun ID, Pulau Karimun Anak memiliki luas sekitar 804 hektar dan dihuni oleh 60 orang. Secara geografis, pulau ini memiliki wilayah berbukit dan membentang dari barat daya hingga timur laut, serta ditumbuhi hutan tropis dataran rendah. Persiapan perjalanan. Sebelum berangkat, kami bertemu dengan staf Desa Pongkar untuk meminta izin sekaligus berdiskusi mengenai rencana penelitian kami. Rencana ini disambut hangat, bahkan mereka merekomendasikan seseorang yang bisa mengantarkan kami ke pulau sekaligus menjadi penghubung dengan warga setempat. Setelah persiapan matang, kami melakukan diskusi akhir untuk memastikan pengambilan data dan wawancara dapat berjalan dengan baik. Perjalanan ke Pulau Karimun Anak. Perjalanan kami dimulai dari Pantai Ketam ditemani oleh Pak Dorafa, seorang yang direkomendasikan oleh staf desa. Dengan menggunakan kapalnya, kami berlayar menuju Pulau Karimun Anak. Sesampainya di sana, kami disambut oleh penduduk setempat dan langsung bertemu dengan Pak Abu, seorang tokoh yang dituakan di pulau ini. Hasil wawancara dengan warga. Saat berbincang dengan Pak Abu dan warga sekitar, kami mendapatkan banyak informasi menarik tentang kehidupan di Pulau Karimun Anak. Meski hanya dihuni oleh sekitar 13 kepala keluarga, kehidupan di pulau ini tetap jalan dengan berbagai keterbatasan. Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah minimnya infrastruktur dan fasilitas umum. Di pulau ini tidak ada listrik, sehingga warga mengandalkan sumber daya alam dan cara tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya air bersih mereka berasal dari mata air alami yang mengalir dari bukit. Untuk fasilitas umum, sebenarnya terdapat WC umum, namun kondisinya sudah tidak berfungsi lagi. Tempat ibadah yang dulu ada juga telah hancur dan tidak digunakan lagi. Selain rumah-rumah warga, di pulau ini hanya ada beberapa bangunan lain seperti kuburan, tempat penyimpanan air bersih, dan makam tua yang diyakini sebagai makam orang Jepang. Dalam hal kesehatan, warga harus berjuang lebih keras. Jika ada yang sakit, mereka harus menyeberang ke Pulau Karimun Besar menggunakan perahu. Namun, jika sakitnya tidak terlalu parah, mereka lebih memilih menggunakan obat-obatan alami yang tersedia di pulau tersebut. Mengenai keamanan, meskipun Pulau Karimun Anak berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan jalur pelayaran internasional, warga merasa cukup aman karena pihak keamanan sering berkunjung. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa perairan di sekitar pulau ini rawan digunakan sebagai jalur penyelundupan, meskipun aktivitas tersebut tidak sampai ke daratan Pulau Karimun Anak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus pergi ke Pulau Karimun Besar. Begitu pula dengan anak-anak yang ingin bersekolah, mereka harus menyeberang ke pulau tersebut. Mayoritas warga di pulau ini bekerja sebagai nelayan, tetapi ada juga yang berprofesi sebagai produsen papan kayu. Dari semua yang kami lihat dan dengar, kami semakin memahami bagaimana kehidupan di pulau kecil ini. Meski dengan keterbatasan fasilitas, warga tetap bertahan dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Menjelajahi Pulau Karimun Anak. Setelah berdiskusi, kami diajak berkeliling ke beberapa lokasi penting di pulau ini, seperti sumber air bersih warga, WC umum, makam tua, dan Tugu Karimun Anak. Setelah selesai berkeliling, kami berpamitan dengan Pak Abu dan warga. Kami kembali ke Pulau Karimun Besar dengan kapal yang sama dan ditemani oleh Pak Dorafa. Refleksi perjalanan. Perjalanan ini sangat bermakna bagi kami. Kami dapat melihat langsung bagaimana penduduk Pulau Karimun Anak bertahan hidup dengan fasilitas yang terbatas. Semangat mereka menghadapi keterbatasan sungguh menginspirasi kami untuk terus berjuang dalam membangun wilayah-wilayah agar menjadi lebih baik. Semoga penelitian yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di Pulau Karimun Anak. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.